Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rio Harmoko Simbolon, unit kerja SMA Negeri 1 Raya. Hari ini saya sedang melaksanakan UKIN dengan pengelola UKIN Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Sekian dan terima kasih. Oke, anak-anak Bapak, selamat pagi semuanya. Pagi, selamat siang. Nah, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Sehat, Pak. Ya, terima kasih ya. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena bisa kita berkumpul kembali untuk memulai pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya kan? Terima kasih ya. Baik, oke. Ketua, siapa ketua? Siap, saya Pak. Oke Bang, siapkan. Siap. Baik Pak. Mohon izin Bapak Guru, pimpinan saya beralih. Duk, seruan. Duk, siap, gerak. Baiklah teman-teman, untuk memulai proses belajar mengajar kita, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita memulainya, coba mana sekretaris? Siap, saya Pak. Hadir semua? Siap hadir. Iya, hadir ya. Semuanya sehat ya? Selamat kita. Biar semakin semangat kita bernyanyi dulu kita, ya. Kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Ada yang mau sebagai dirijen? Siap, saya Pak. Oke, silakan Bang. Mantap. Lagu apa? Halo Bandung. Iya, halo Bandung. Oke, silakan. Baik, mohon izin Bapak Guru pimpinan saya ambil alih. Halo Bandung. 1, 2, 3, ya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Ada yang bisa? Siapa? Oke, silakan, Vivi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Hmm? Jadi yang saya ingat mengenai materi kita lalu itu mulai materi hukum. Di mana hukum adalah peraturan yang berupa norma dan juga sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, kedisiplinan, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Nah, jadi hukum ini memiliki tujuan yang tertentu. Jadi memiliki tugasnya, yang tugas utamanya itu adalah untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Jadi hukum ini memastikan dapat berjalannya masyarakat dengan baik dan tertib. Nah, jadi seperti contohnya yang sempat viral pada beberapa bulan yang lalu itu seperti masalah pada Brigadir J, yaitu pelanggaran HAM pada manusia yang terjadi saat kasus tembak menembak pada Brigadir J. Tentu saja kita tahu itu sudah melanggar salah satu hukum hak manusia. Nah, lalu yang sempat viral juga pada akhir-akhir ini yaitu saat dunia sepak bola Indonesia, yaitu Arema melawan Persebaya. Saat terjadinya kekalahan Arema yang memakan korban seperti tidak terima akan kekalahan Arema, maka Persela Putra memakan korban sebanyak 120 orang. Jadi sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Teman dulu. Itu kasus yang terbaru ya. Jadi kalau ada pelanggaran hukum kan tidak dibiarkan begitu saja ya. Harus diproses ya kan. Harus bagaimana lah hukum itu agar bisa dirasakan oleh semua manusia. Kita bisa hidup nyaman, damai dan adil. Nah, itulah yang kita bahas di pertemuan ini tentang bagaimana sistem peradilan Indonesia. Gitu ya. Perlu Bapak jelaskan. Bapak akan membacakan dulu ya indikator. Apa sih yang kita harapkan dari pembelajaran ini? Perhatikan ya Pak. Nah, dari kompetisi dasar kita ini mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian menyaji pembelajaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti di sini kalian presentasi.
Paham ya? Oke. Nah, jadi ini dia materi kita itu mengidentifikasi sistem peradilan Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan tentang sikap yang sesuai dengan hukum dan mendeskripsikan sistem hukum peradilan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah, itulah materi kita hari ini. Nah, jadi model pembelajaran kita hari ini, perhatikan ini. Kalau kemarin kita buat group investigation, nah hari ini model pembelajaran kita ini, perhatikan ya. Ini dia. Discovery learning. Maaf ya. Langkah problem experiment ini dia. Apa itu Pak? Langkah-langkahnya perhatikan. Yang pertama, pembagian kelompok belajar. Ya. Bapak akan membagikan kelompok belajar secara heterogen 5 sampai 6 kelompok ya. Oke, Bapak bagikan aja sekarang. Bisa? Nah, pembagian kelompoknya yang pertama nanti ini kelompok 1 2 3 4 5 6. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 biar namanya heterogen ya. 1 2 bisa? 1 2 3. Oke, 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 ya bisa ya. 4 kelompok 5. Ini kalian 1 2 3 4 5 ya. Dan kelompok 6 yang belakang ya. Iya. Saya pas tadi kan. Biar enggak ada ucapan. Oke, yang kedua menjelaskan mekanisme ini yang bisa ya. Ini langkah-langkah problem discerning. Yang kedua, mengorientasikan siswa kepada masalah. Nanti Bapak akan menjelaskannya. Ada nanti tugasnya Bapak buat masalah tentang sistem peradilan Indonesia. Nah, itulah makanya Bapak buat tugas kelompok. Dan yang ketiga, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang keempat, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok, mengembangkan dan mempresentasikan karya. Nanti kalian presentasi ya. Itu dia. Sesuai dengan masalah yang Bapak bagikan sama kalian. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengaturasi proses pemecahkan masalah. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Baik anak-anak Bapak, inilah dia langkah-langkah pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Coba siapkan dulu. Fokus, bisa? Kita belajar? Ya biar lebih semangat, coba dulu goyang-goyang dulu ya. Goyang-goyang dulu, ya. Senyum dulu, salam dulu kiri kanan. Salam dulu. Selamat pagi teman-teman buku bilang. Coba disalam. Disalam dong. Ada apa dengan panggilan? Iya. Kenapa dengan jawab ya kan? Oke, semangat. 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 Yes, gitu ya. Semangat. Yes. Baik, oke kita lanjut. Nah, baik seperti yang Bapak jelaskan tadi, ini materi kita. Sistem peradilan di Indonesia. Oke, bisa ya lanjutan dari materi kita. Nah, coba dulu di sini Bapak sebelum kita memulai pembelajaran kita, di sini ada gambar ya. Ada 1 2 3 ya. 1. Apa yang kalian pikirkan ya tentang gambar berikut? Coba ya, ini gambar apa ya? Maaf ya, agak tahu sedikit ya. Tapi masih jelas kan? Masih jelas ya. Karena terus kita sangat mendukung. Ada yang bisa? Siapa yang mau memberikan tanggapan? Siapa? Oke, silakan Rajab. Baik, tanggapan saya tentang kejadian Stadion Kanjuruhan ini pada 1 Oktober bulan 10 tahun 2022. Sekedar informasi yang saya dapatkan, kejadian ini terjadi bukan antara supporter, melainkan antara pihak keamanan stadion dengan supporter. Pada saat itu, Aremania terjadi kerusuhan karena tidak menerima kekalahan timnya yang dikalahkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Di dalam kejadian ini ada salah satu prosedur, yaitu saat tentang gas air mata. Di dalam dunia FIFA sudah diturunkan untuk tidak menggunakan gas air mata pada saat kerusuhan. Dan pada saat itu polisi sengaja menggunakan gas air mata itu hingga terjadi kerusuhan. Sudah banyak korban meninggal, sekitar 127 orang, dan 100 orang lagi mengalami luka-luka. Hal ini terjadi karena kerusuhan akibat gas air mata. Sekian tanggapan saya, terima kasih. Oke, Berarti Bang, ini kerusuhan sepak bola ya? Oke, fakta ya? Oke, tahu beritanya kan? Tahu, Pak. Oke, mantap sekali. Nah, ini korban ya? Ya kan? Ini dampak ya, anaknya. Masih bisa memberikan apa kira-kira tanggapannya? Ada? Atau bawa aja ya? Ini dampaknya ya.
kalau ada kerusuhan, iya kan? Seperti itu dia. Ini ada hubungannya tadi sama kerusuhan stadion tadi ya, sepak bola tadi, itu dia. Jadi bahkan itu ada yang nangis itu ya, mungkin temannya ya. Nah, iya kan? Jadi gini, kita itu kalau fans sebuah klub ya dewasa ya, kan gitu kan, harus bisa menerima kelemahan atau apa ya, kekurangan dari tim kita kan, kekalahan tadi itu kan. Nah nanti ada kan sebenarnya kalau sportif ya, menjaga gitu ya, nggak terjadi seperti ini kan. Itulah dampaknya yang namanya kerusuhan. Namanya kerusuhan ini memang ini konflik ya, pasti ada dampaknya. Bisa menghilangkan nyawa manusia, harta benda ya, itu dia. Jadi nanti kalian ada orang-orang yang dididik ya, terdidik gitu. Kita harus berjiwa besar ya. Tidak semua yang kita harapkan itu harus sesuai dengan realita yang kita inginkan kan, harus bisa gitu. Nah, jadi inilah pembelajaran bagi kita seperti ini ya. Kasihan kayak gini kan, itu dampaknya ya. Paham ya sampai di sini ya? Ini dampak tadi nih, kerusuhan dari sepak bola tadi. Ini yang terjadi sekarang kan viral karena Iya, Pak. bahkan dunia organisasi seperti FIFA pun, bahkan pelatih dunia pun ya, Pep Guardiola ya, pakai simbolon itu. Ya sangat apa ya? Prihatin ya kasus ini. Atau ini Ten Hag ada ya, itu Marga Manik gitu ya. Mengomentari bagaimana kerusuhan dunia sepak bola Indonesia. Dampaknya memang ya liga kita dibatalkan ya. Liga 1 yang kedua kan, nggak ada lagi pertandingan. Itu kata Pak Jokowi, ya kan? Baik, oke kita lanjut. Nah, baik ini ada di sini dua gambar. Nah, ada yang mau memberikan tanggapan? Oh, silakan. Baik, jadi sini saya akan memberikan tanggapan terhadap gambar yang pertama. Di situ kita lihat ada gambar palu yang dari kayu. Biasanya kita menemui palu dari kayu ini di peradilan. Nah, proses pembentukan palu ini biasanya dilakukan pada saat sebelum memulai persidangan maupun mengakhiri persidangan ataupun untuk memutuskan suatu perkara. Nah, biasanya kita jumpai proses pembentukan palu ini di peradilan. Sekian dari saya dan terima kasih. Di peradilan proses ya, prosesnya pengadilan sebelum terjadi ya, betul ya, tetap gitu ya. Ada lagi? Saya Pak. Oke, silakan ketua. Saya yang untuk gambar kedua Pak itu pengadilan negeri di Kabupaten Santet Pak. Paknya di Jalan Sudirman nomor 15 Pak. Jadi pengadilan itu tempat mengadili untuk membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan peradilan. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pengadilan, pada dasarnya akan membantu masyarakat dan berusaha mengatasi segala hambatan yang ada. Oleh karena itu, seluruh proses dan kegiatan peradilan diharapkan dilakukan secara sederhana, cepat, dan bayar ringan sesuai dengan pasal 2 ayat 4. Sekian terima kasih. Oke, mantap ya. Itu namanya peradilan. Nah, kemudian yang kedua itu pengadilan, beda ya. Ingat sama-sama kata adil ya di sini ya. Iya, Kita Pak. bedakan. Peradilan itu prosesnya, jalannya proses hukum itu. Ketika Bapak dihukum 5 tahun, kan ada prosesnya kan? Iya, Pak. Dan langsung dibilang, oke kau dihukum 5 tahun, enggak. Harus diproses dulu. Melanggar pasal berapa? Apa yang dilanggar? Gitu ya. Apa dampaknya? Di mana? Mengapa? Udah, setelah itu, oh 1 ayat 3 ya. Jelas ya? Negara Indonesia adalah negara hukum. Kalau nggak ada hukum bahaya kan? Iya kan? Kacau kan? Iya, Pak. Suka-suka Bapak lah di rumahmu. Iya kan? Saya ambil datang ke rumahmu, saya ambil keretamu, nggak apa-apa lek, nggak bilang. Iya kan? Bapak ambillah apa kerbaumu yang 20 ekor, saya jual. Pak yang melihara, Pak kehilangan. Bisa kan kalau ada kehilangan, kita mencuri kan? Tapi nggak apa-apa katanya, itu sama-sama aja gitu. Nggak mungkin ya, kacau kalau nggak ada hukum. Nah, kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1949 ya, pasal 24. Di sini mengatur apa di sini? Kekuasaan kehakiman. Iya, kekuasaan kehakiman. Ya. Kekuasaan kehakiman di situ diatur oleh coba pasal 24. Kekuasaan kehakiman. Coba, siapa bisa? Coba Bapak aja ya. Itu dia. Perhatikan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum apa?
dan keadilan. keadilan. Perhatikan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung. Mahkamah agung ini di mana ini? Di mana yuk? Di mana? Iya, di Jakarta ya. Di ibu kota negara kita ya. Pemerintah pusat. Mahkamah agung ya. Nah, mahkamah agung ini ada dia nanti ini peradilan di bawahnya. Inilah yang mengatur seperti kita. Contohnya nih, kalau kita nih, contohnya Bapak melakukan suatu tindak pelanggaran tentang hukum, tidak mahkamah agung yang memproses, tapi ada peradilan di bawahnya. Ini ada nanti 4. Paham ya? Ada yang tahu apa saja itu? Ada? Peradilan umum. 2 Agama. 3 Militer. dan Tata usaha negara. usaha negara. Paham ya? Oke, ada 4 ya. Contohnya ketika Bapak tadi misalnya melakukan pembunuhan atau perceraian, kemana dibawa? Kan ke mahkamah agung kan? Apakah agama, apakah militer, atau umum, atau tata usaha negara? Itulah yang kita bahas di sini. Bisa ya? Oke, masih fokus? Siap. Oke, baik, kita lanjutkan. Baik, itu dia dasar hukum. Nah, di buku di materi ajar di LKPD itu banyak di situ Bapak buat ya. Selain ini dasar hukumnya, ada juga hukum yang mengatur, contohnya ini undang-undang sekian tahun sekian. Contohnya nih tentang HAM, undang-undang nomor 26 tahun 2000. Ada kan di buku kan? Ada ya? Nah, cuman nggak semua Bapak buat di sini. Yang penting kalian sudah tahu ya dasar hukum tentang peradilan di Indonesia. Harus ada ya. Semangat. Oke, fokus ya nak ya. Oke. Baik. Oke, kita lanjutkan. Siapa mereka? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa? Berarti siapa mereka? Saya Pak gitu ya. Oke. Baik. Ini ada 2. Oke, sebelum Bapak jelaskan. Siapa nak? Siapa yang di sebelah kiriku adalah Mahfud MD, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia. Yang nama yang dikenal itu adalah Mahfud MD, seorang politisi, akademisi dan hukum berkebangsaan Indonesia. Mahfud MD ini berumur 65 tahun, yang lahir pada tanggal 13 Mei 1957, yang mana lahir di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Indonesia. Nah, Mahfud MD ini memiliki periode dari 2019 sampai 2024. Oke. Baik, ada lagi? Oke, silakan. Jadi yang di sebelah kanan itu adalah gambar dari Hotman Paris. Hotman Paris itu yang seperti yang udah kita kenal, dia adalah seorang pengacara dari Tanah Batak. Nah, dia selain pengacara, dia juga terkenal sebagai artis dengan gayanya yang kaya, seperti yang bergambar. Dan kita tak nama panjang dari Hotman Paris ini adalah Dr. Hotman Paris Hutapea SH LLM dan M.Hum. Jadi dia ini juga aktif dalam mencetak para calon advokat di FHP Law School. Dia ini bergerak di bidang hukum bisnis internasional. Di sini ada pertanyaan? Ada? Oke, silakan. Apa itu? Tanya Pak, apa yang dimaksud dengan pengadilan tipikor? Iya, tipikor ya. Baik, ini tindak pidana korupsi. Oke, anak-anak Bapak, sampai di sinilah dulu presentasi kita. Bapak harap semuanya paham ya apa yang sudah Bapak ajarkan sama kalian. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan tugas yang Bapak buat di LKPD. Tadi Bapak sudah menyuruh kalian ya kelompok yang kan? Oke. Nah, LKPD sudah Bapak bagikan ya. Ini LKPD-nya sudah ada. Baik, ini tadi kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Bapak bagikan. Bapak sudah memberikan 4 pokok permasalahan sama kalian, ya kan? Kelompok 1, pokok permasalahannya membahas tentang apa? Iya, Mabes Polri. Kelompok 2 membahas tentang komisi untuk komisi untuk orang hilang ya. Kemudian kelompok 3
Bupati Langkat. Siap, Bupati Iya. Langkat, Pak. Korupsi ya. Siap ya, Pak. Kelompok keempat, Mabes Polri. Kelompok 5. Ya, Tamil ya, panel tentang pengadilan ya. Dan kelompok 6 materinya tentang Ya, komisi orang hilang. kasus orang hilang. Bisa paham? Baik, oke. Sekarang silakanlah dibentuk kelompoknya sesuai yang sudah Bapak bagikan kelompok kalian. Laksanakan. Anak-anak Bapak. Nah, sekarang sudah Bapak bagikan kelompok. Tadi sudah Bapak sebutkan 5 sampai 6 orang kan? Ya kan? Nah, kalian sudah membentuk kelompoknya. Nah, sekarang tugas kalian adalah untuk mengerjakan soal permasalahan yang Bapak buat di LKPD itu. Di situ ya. Bapak udah sebutkan pokok permasalahannya, ya kan? Masalah yang kita diskusikan sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 mengenai apa tadi? Masalahnya Mabes Polri. Kelompok 2 Komisi untuk orang hilang. Kelompok 3 ya, korupsi Bupati Langkat. Kelompok 4 Mabes Polri. Kelompok 5 peradilan ya, jadi peradilan. Dan kelompok 6 ya, komisi untuk orang hilang. Nah, sekarang kerjakanlah, kalian diskusikanlah permasalahannya yang ada di LKPD yang sudah Bapak buat. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktunya. Silakan didiskusikan. Kelompok 1 ya. Oke, bisa? Bisa ya? Aman? Baik, kelompok 2 aman? Baik, tadi coba soalnya mana? Bagaimana pendapat kalian? Diskusikan ya. Baik. Peranan lembaga peradilan terhadap kasus tersebut. Oke. Kelompok 3. Oke. Baik, buat Langkat ya. Oke, nanti di oke, lanjut. Setiap kelompok punya masalah ya, iya kan? Setiap kelompok punya masalah. Tapi bukan mau cari masalah. Kalau ada yang kurang paham, ditanya ya. Bapak Guru, izin teman-teman. Jadi kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi, yaitu kasus mengenai Bupati Langkat, rencana main-main yang terkena hukuman penjara 9 tahun karena tindakan korupsi. Terus tersebut dapat kita simpulkan dan dapat kita berikan opini beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, setiap lembaga peradilan memiliki wewenang yang menjadi tanggung jawabnya. Deskripsikan wewenang dari lembaga tersebut. Nah, dari sini akan dijawab oleh saudari Kristi. Baik, jadi dari cerita tersebut kita mengetahui bahwa lembaga yang berperan di sini adalah Lembaga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Nah, kewenangan dari Tipikor sendiri ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Nah, yang isinya yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, yaitu A. Tindak pidana korupsi, B. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan atau C. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Sekian dan terima kasih. Jadi teman-teman kita ada pertanyaan? Ada tanggapan? Ada? Oke, silakan. Pada saudari Sarah ini Sarah. Baik, Hukuman ya, apalah hukuman yang terberat bagi yang melakukan korupsi gitu. Oke, silakan bisa ditanggapi atau dijawab langsung. Oke, silakan. Pada saudara Stefan. Baik, jadi
Anda tahu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mencetus lahirnya KPK di masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, tadi kan sudah Sarah tanyakan hukuman terberat bagi koruptor kan. Jadi hukuman terberat bagi koruptor itu hukuman seumur hidup dan hukuman denda ditambah hukuman terganti. Bahkan hakim juga pernah mencabut hak politik bagi terpidana korupsi. Oke, sampai sini paham? Nah, baik, ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi yang memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan berikan pause sama dan kami Bilali. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan atau KONTRA yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan nama saya Ida Nekis Berubah. Perkenalkan nama saya. Nah, di SKPD ini terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang berita di atas yang akan dijawab oleh saudara Lisa? Nah, menurut pendapat kami, berita di atas memberitahukan tentang kericuhan tersebut yang melanggar HAM. Dan selanjutnya pertanyaan kedua, menurut kalian bagaimana peranan lembaga peradilan terhadap kasus tersebut yang akan dijawab oleh saudara Ivan? Baik, jadi Ada pertanyaan? Oke, silakan. baik, perkenalkan nama saya. Ini saya ingin bertanya. Atas peristiwa tersebut, kan sepak bola masih ada sangkut pautnya dengan FIFA. Nah, apa dampak bagi sepak bola Indonesia atas kejadian tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab langsung pertanyaan ini tadi. Nah, dampaknya dari sistem sepak bola di Indonesia yang pertama yaitu pertandingan sepak bola banyak yang dibatalkan. Kan banyak rencana-rencana ya atau mungkin yang ditayangkan tanggalnya akan diadakannya sepak bola. Tapi karena peristiwa tersebut banyak jadi sepak bola yang dibatalkan. Yang kedua, ada sanksi dari FIFA. Kita tepuk tangan. Baik, silakan tadi ya. Kalau kalian ya? Baik, silakan nak. Habis ini ada lagi? Ada? Oke, sini ya. Mabes Polri. Oke, silakan. Baik, kalian kasusnya apa? Kondisi tabel ya? Oke, dibacakan aja ya. Bacakan. Oke, perhatikan fokus ya, anak-anak bapak ya. Silakan fokus. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai tabel. Tabel yang pertama yaitu jenis-jenis peradilan. Tabel yang kedua yaitu di mana dia berkedudukan di mana. Yang berikutnya yang ketiga adalah tugas-tugasnya. Nah, di sini untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Arsya. Baik, jadi untuk jenis peradilan yang pertama itu ada peradilan umum. Berkedudukan, nah untuk peradilan umum ini dia berkedudukan di 2 tempat. Sekian dari tugas kami ucapkan terima kasih. Saya tanyakan apakah ada yang ingin disampaikan. Baik, karena sudah jelas kami mengucapkan terima kasih. Baik. Nah, sekarang kelompok siapa lagi yang mau maju? Ya, orang ini ya. Tadi dari sini saja nak ya. Dari sini saja. Tadi kita sudah membahas pengadilan ya. Nah, berdasarkan tersangka dalam kasus di atas, kami memiliki beberapa pertanyaan, yaitu pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan kasus tersebut? Mengapa demikian dan bagaimanakah solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, di sini kami akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akan dijawab oleh saudari Bini. Baik, dari di sini ini kan kita tahu kalau pemerintah itu memberikan keamanan kepada pihak bank untuk menjaga agar uang itu tidak dihadapkan secara semena-mena. Nah, itu melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu atau BOTASUPAL yang terdiri dari BIN. Namun pada kasus ini BIN sendiri itulah yang mengedarkan uang palsu tersebut. Maka untuk tindakan itu seperti ini. Pengadilan umum itu untuk dilakukan kepada keluarga biasa atau keluarga sipil di sidang pengadilan umum di sidang pengadilan umum negeri. Dan untuk anggota BIN itu sendiri di sidang dengan pengadilan militer. Kemudian solusinya yaitu Mabes Polri membawa tersangka ke pengadilan umum untuk sidang sesuai dengan hukumnya yaitu pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yaitu berupa penjara maksimal 15 tahun dan denda sebesar 50 miliar. Ini kan jelas? Oke, silakan. Baik teman-teman, dari sini saya mau bertanya. Kan tadi kalau warga sipil yang biasa tadi diadili oleh karyawan umum, sedangkan yang BIN tadi jadi oleh dan militer. Kenapa BIN tadi itu nggak ke umum aja? Kenapa gede?
melanjutkan pembelajaran kita untuk memberikan kesimpulan dan mengerjakan nanti ini waktu buat ada ya, ada bapak buat soal ya untuk evaluasi pembelajaran kita. Tapi sebelumnya silakan dulu diatur untuk meja dan kursinya. Silakan makanya dengan baik. Nah sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita menyebutkan dulu materi kita untuk hari ini. Kita tadi dari awal sudah melaksanakan presentasi dari Bapak ya. Kita sudah melaksanakan diskusi presentasi dan tadi sudah tampilkan. Nah sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, siapa yang masih ingat? Siapa yang bisa menyebutkan apa pembelajaran kita untuk hari ini? Ada yang bisa? Saya Pak. Oh oke, silakan Pak. Brian. Jadi kesimpulan dari mata pelajaran yang kita sebutkan hari ini tentang keadilan dan peradilan. Ya. Keadilan yaitu proses untuk melakukan penegakan hukum yang dilakukan di pengadilan. Dan apa yang itu adalah suatu badan hukum yang untuk menegakkan hukum. Jadi peradilan itu bertujuan untuk menegakkan hukum atau perkara yang karena melanggar suatu peraturan. Lalu peradilan ini dibagi jadi 4, yaitu peradilan umum, nanti ke Mahkamah Agung. Jika Mahkamah Agung juga tidak terima, tapi Mahkamah Agung itulah finalnya dari semua pengadilan itu. Dan saya terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Memang kita berikan pengadilan itu ya. Pengadilan itu ada 4 ya, pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara ya. Beda tata usaha ya. Itu ya tata usaha negara. Lalu ada nanti pengadilan khusus apa ya? Ada juga nanti pengadilan khusus, ada contohnya pengadilan anak, pengadilan perikanan, dia ada ya. Baik itu dia tentang pengadilan. Nah, paham sampai di sini? Paham ya? Kemudian ada juga ada buku-buku yang mengatur. Sila berapa tadi? Oke, sampai sini paham? Nah di situ perhatikan indikatornya. Mengetahui sistem peradilan Indonesia. Sudah mengetahui ya atau tidak? Sudah. Silakan dicek ya. Berarti paham ya? Kemudian yang kedua, memahami makna dan karakteristik peradilan. Pas? Paham? Paham. Memahami peran lembaga peradilan. Pas? Bisa ya? Baik, itu nanti kita sesuai di KBD. Nah, sekarang yang terakhir. Siapa yang bisa memberikan tanggapan ya? Mereka bisa memahamkan apa manfaat yang diperoleh dari teman kita untuk sistem peradilan itu. Siapa yang bisa? Apa yang kalian katakan? Ada 2 orang. Tap lihat siapa nak? Terima kasih. Jadi manfaat dari pengajian kita pada hari ini yaitu Pak, kita dapat mengerti dan dapat mengetahui apa hari ini, kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan adil sehingga tercipta masyarakat yang adil makmur. Silakan. Kita tangan dulu. Silakan ya. Baik Pak, jadi manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini adalah bukan yang itu Pak, yaitu mengenai hukum dan peradilan. Khususnya saya sebagai seorang pelajar, di sini hukum dan peradilan ini sangat bermanfaat bagi saya. Contohnya, yaitu di sini saya makin mengetahui aturan-aturan yang ada itu untuk dipatuhi bukan untuk dilanggar. Jika ada aturan yang dilanggar, maka berani berbuat dan juga untuk bertanggung jawab. Maka hukum atau peradilan di sini merupakan jalan pelurusan untuk meluruskan masalah yang ada. Jadi manfaatnya bagi saya dan bagi untuk saudara-saudara kita juga di sini, mungkin kita ikuti aturan maka tidak akan terjerat dalam hukuman. Oke, mantap. Sekarang dulu semuanya Bapak perhatikan, semuanya aktif ya. Ada yang berada kesimpulan, refleksi ya. Diskusinya juga tadi berjalan dengan lancar dan pas Bapak mengajar juga semuanya ikuti dengan baik dan terima kasih. Berjasa untuk kalian hari ini gitu ya. Semoga tetap semangat ya. Terima kasih yang sudah memberikan tanggapan. Nah, sekarang Bapak akan menyuruh kalian mengerjakan soal. Nah, soalnya gimana Pak? Nah, Bapak sudah buat kan ya? Ini kita kan berjumlah 36 orang ya. Nah, kita informasi dulu. Di sini ada soal tentang materi yang kita pelajari hari ini gitu ya. Nah, dikerjakan di sini nanti. Tuliskan namanya, kelasnya ya. Nama di sini ada 10 soal. Oke, paham? Bisa ya? Oke, silakan dikerjakan ya. Bapak akan memberikan soalnya.
dapat soal? Ada yang belum? Oke. Siap, Pak. Selesai? Nomor 1 sampai 5 kan saya sudah ada. Ya. 6 sampai 10 ST dijawab di belakang. Ya, silakan. Jika ada yang kurang paham soalnya, tanya bapak ya. Jangan ditanya sama tetangga, sama bapak ya. Yang sudah silakan berkabar. Yang sudah siap. Siapa yang sudah selesai? Oke, silakan. Tadi. Oke, silakan. Ada lagi? Oke, mantap. Biar lebih terbantu, Bapak. Coba di belakang, dari belakang. Yang sudah selesai ya, yang sudah selesai ya. Untuk kita selanjutnya, coba dibuka halaman 108 tentang norma ya, tentang norma untuk pertemuan kita selanjutnya. Nah, demikianlah untuk pertemuan kita untuk di pagi hari ini, dan kita patut bersyukur dan berterima kasih kita bisa melaksanakan pembelajaran kita ya kan dengan baik. Nah, terima kasih buat anak bapak yang sudah memberikan pikirannya untuk pembelajaran kita ini, dan terima kasih buat seluruh ya kan teman-teman yang ikut presentasi juga. Oke, bisa ya? Baik, silakan dikerjakan untuk pertemuan selanjutnya untuk mengerjakan atau membaca soal-soal di halaman 108 ya untuk pertemuan kita selanjutnya. Baik, oke ketua, silakan siapkan. Pak, untuk mengakhiri proses belajar mengajar kita, mari kita berdoa menurut ajaran dan kajian kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik anak-anak bapak, bapak akan melanjutkan untuk kelas selanjutnya. Terima kasih ya, kita sudah melaksanakannya. Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, tepuk tangan dulu.